Polres Langkat mengungkap kronologis kasus pembakaran yang menimpa Adab Auli Rizki, salah satu pengurus pondok pesantren An-Nur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kejadian tragis ini terjadi pada Sabtu dini hari 5 Oktober 2024. Kapolres Langkat AKBP David Trio Prasojo mengungkapkan bahwa pelaku berinisial FAZ yang juga merupakan santri di pondok pesantren tersebut, korban mengalami luka bakar sekitar 70%. Pelaku sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut David, motif pembakaran ini dilatar belakangi oleh dendam. Tersangka mengaku sering menjadi korban perundungan atau bullying dan fitnah dari korban yang membuatnya sakit hati. Awalnya, tersangka sempat berbohong dengan mengatakan bahwa korban dibakar oleh orang tak dikenal yang melarikan diri ke arah perkebunan. Namun penyidik menemukan kejanggalan dalam keterangan tersebut setelah melakukan olah tempat kejadian perkara di dalam salah satu ruangan marbot Masjid Ponpes An-Nur. David menjelaskan bahwa beberapa hari sebelum kejadian, tersangka sempat meminta seorang santri junior untuk membeli bahan bakar jenis Pertalite dengan alasan yang tidak jelas. Pada saat kejadian, tersangka sedang bertugas sebagai penjaga malam di pesantren. Saat melihat korban lengah, tersangka menyiramkan Pertalite ke dalam kamar korban dan menyulutnya dengan api. Setelah melakukan pembakaran, tersangka mencoba membuat alibi dengan melaporkan bahwa ada orang asing yang melarikan diri ke arah kebun setelah kejadian. Namun penyelidikan intensif polisi berhasil membongkar kebohongan tersebut. Tersangka saat ini sudah ditahan dan akan dijerat dengan pasal 187 KUHP Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Bermula dari ketelitian dan kejelian dari penyidik Polres Langkat terhadap adanya kejanggalan ketika kita mendatangi TKP pembakaran, kemudian melaksanakan interogasi kepada para saksi. Memang waktu itu penyidik melihat ada yang janggal sehingga kita melakukan pendalaman. Awal mulanya saksi yang melihat peristiwa tersebut menyampaikan bahwasannya melihat adanya seseorang yang berlari keluar dari dalam masjid mengarah ke arah perkebunan. Kemudian atas kecurigaan dari saksi tersebut, saksi kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian melihat apa yang terjadi di dalam masjid. Ternyata ada satu kamar tidur tempat marbot itu yang terbakar. Setelah itu dia memberitahu temannya yang piket jaga malam juga untuk kemudian melihat lokasi juga, kemudian mendengar teriakan minta tolong, mendobrak pintu dan melakukan pertolongan. Awal mulanya ceritanya seperti itu, tapi ternyata berdasarkan kejanggalan dan ketelitian serta kejelian dari penyidik, ternyata cerita yang dibangun itu adalah cerita yang manipulatif dan direkayasa oleh saksi. Ternyata saksi sendirilah yang melakukan perbuatan pembakaran tersebut. Jadi 2-3 hari sebelum peristiwa, ABH berinisial FAD ini melakukan pembelian BBM berjenis Pertalite dengan meminta tolong kepada santri junior untuk membelikannya dengan alasan lain, bukan untuk alasan melakukan tindak pidana, bukan. Akhirnya dibelikan oleh santri junior tersebut. Setelah dibelikan, Pertalite ini disimpan oleh ABH berinisial FAD itu. Kemudian 2-3 hari berikutnya kebetulan si ABH ini dia piket jaga malam di sana. Nah, ketika piket jaga malam, dia melihat korban ini lengah sedang tidur di dalam kamar tidur marbot di dalam masjid. Dia mengambil ambal, karpet tempat untuk tidur, dia siramkan BBM jenis Pertalite ini, dia masukkan ke dalam kamar, kemudian dia sulut dengan korek gas dan terbakar. Setelah itu, dia baru memanggil teman-temannya untuk ia juga membantu mengeluarkan korban. Tapi sebenarnya dia yang melakukan pembakaran. Sementara itu, pengajar di Ponpes An-Nur, Maulana Solihin, mengaku terkejut dengan kejadian tersebut. Tidak menyangka santri bisa melakukan tindakan sekejam ini terhadap pengurus pondok. Maulana mengaku tidak mengetahui detail kronologis kejadian maupun motifnya. Dari Langkat, Teguh Putra Frianto, Orbit Digital, memberitakan.